Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal asatidzah? Atamanna lakum dawama as-sihhati wal afiyah. Hal antum musta'iduna lil musyarakati fi amaliyati at-tadrib? Tayyib, nabda. Kali ini kita masuk pada tutorial yang kedua, yaitu pengenalan fitur Camtasia. Kalau Bapak Ibu sudah menginstal dan instalannya itu berhasil sukses, maka di desktop Bapak Ibu akan ada logo seperti ini atau shortcut Camtasia yang seperti ini. Dan seandainya tidak ada, maka Bapak Ibu bisa klik pada di bagian bawah ya, di sini, lalu ketik saja Camtasia ya, Camtasia. Dan di sini akan ada Camtasia Studio 8. Baik, kalau kita sudah menemukan logo yang seperti ini, maka Bapak Ibu tinggal klik saja, klik kiri saja, klik 2 kali biasanya, klik 2 kali, dan nanti softwarenya akan berjalan seperti ini, akan aktif. Ya, inilah tampilan dari Camtasia Video 8. Kalau Bapak Ibu merasa tidak perlu untuk menampilkan di sini, ya di bagian awal di sini, kan biasanya setiap awal kita membuka Camtasia akan muncul kotak ini, ya kotak di awal ini. Kalau tidak akan menampilkan, maka ini harus diklik. Show this dialog at the start up. Ya, ini kita klik dan kita close di sini. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu pertama kali membuka Camtasia Studio, maka dialog tadi tidak akan pernah muncul lagi. Contohnya seperti ini, saya klik ya, saya close, lalu saya buka. Ya, kita tunggu, ini ada versi 8.5. Sekarang tidak muncul dialog tadi, dan kita bisa mulai untuk membuka atau melakukan editing atau melakukan recording pada software ini. Baik, untuk kali ini saya akan mengenalkan fitur-fitur yang ada pada Camtasia 8. Ya, fitur yang ada di bagian atas di sini ada file, ya, ada file, ada edit, ada view, ada play, ada tools, ada help. Ya. Kalau Bapak Ibu pengen cek apakah ini sudah terregistrasi dengan baik atau belum, ya di help di sini klik pada About Camtasia Studio. Ya, di sini akan ada bahwa software ini sudah terregister. Ya, ini terregister Wahib Daryadi. Baik, lalu kita oke saja. Artinya kalau Bapak Ibu sudah terregister, secara otomatis akan menggunakan ini secara bebas seperti itu. Baik, selanjutnya di file ini seperti biasa ya, ada save project. Jadi nanti Bapak Ibu bisa save project, artinya project yang sudah Bapak Ibu buat itu bisa disimpan, dan misalnya suatu saat akan diedit lagi masih bisa Bapak Ibu. Oke. Lalu di bawahnya ada record the screen, ini bisa merekam screen, ada import media, ada produce and share. Ya, kalau ini mengimport media yang dari komputer, yang ini memproduksi dan share di komputer ataupun pada YouTube. Sedangkan di sini adalah view-nya. Lalu di bagian kanan adalah view dari timeline, ya timelinenya di bagian bawah di sini. Lalu kalau sudah kita mengedit, maka view-nya ada di bagian di sini. Baik, lalu di bagian di bawah ada klip impor dari komputer, maka akan tampil di sini. Baik, sekarang kita coba satu-satu ya. Coba clip bin. Saya clip bin. Di sini kita akan impor media ya. Lalu kita cari dari komputer misalnya ya, atau video yang ada di komputer kita. Ini bisa kita gunakan. Ya, ini ada pada clip bin. Kita bisa menambahkan misalnya dari foto. Ya, kita klik kanan lalu import media. Misalnya ini. Ya, dia akan masuk pada kategori image, dan ini ada video.
dan juga bisa musik ya. Kita klik kanan juga import media, kita cari musik, lalu kita masukkan. Oke, jadi di bagian atas ada image, lalu audio, lalu video. Kita coba masukkan ke bagian di bawah di sini, di bagian timeline-nya ya. Secara otomatis akan masuk ke bagian di bawah. Dan di sini ya, di sini bisa kita play ya. Kita coba play. Baik. Dan untuk view-nya ada di bagian kanan. Baik, selanjutnya adalah library. Untuk memasukkan salah satu tema yang ada di sini, kita bisa menggunakan cara yang seperti ini. Ya, misalnya di bagian animate title di sini, lalu klik kanan, lalu add to timeline. Ya, kita lihat sekarang ya. Sekarang sudah ada langsung di bagian di sini. Baik, menu selanjutnya adalah callout. Ya, apa saja yang ada di callout? Yuk kita klik di bagian kanan bawah. Di sini ada tombol yang bisa kita klik. Ya, di sini ada banyak sekali callout yang kita bisa gunakan, Bapak Ibu. Coba saja di sini, seandainya Bapak Ibu akan memberikan konten berupa percakapan, diklik saja akan langsung muncul di sini. Dan kita bisa taruh di sini. Di bagian bawah, di bawahnya di callout tadi ada untuk teks. Ya, contohnya kita akan menulis baik dan kita kasih yang lebih besar lagi. Teksnya kita besarkan. Baik, menu selanjutnya adalah zoom in dan zoom out. Ya, di sini kita bisa zoom secara langsung. Ya, misalnya di sini ya, saya akan zoom pada bagian di sini, maka akan seperti ini contohnya. Kalau kita tarik, ini zoom in, dia zoom seperti itu. Kita coba lihat sekarang. Ya, nanti akan zoom seperti ini. Sekarang di bagian di sini saya klik zoom out misalnya. Saya besarkan lagi, maka akan menjadi seperti ini. Kita coba sekarang lihat di zoom in-nya, lalu di sini zoom out-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu di bagian sampingnya adalah audio, fade in. Ini biasanya di awal dari video yang akan kita pergunakan. Ya, di sini akan ke bawah seperti itu. Artinya nanti akan tidak ada suaranya, lalu ada suaranya. Menu selanjutnya adalah transisi. Transisi ini adalah animasi perpindahan antara klip satu ke klip yang lain. Ya, contohnya di sini saya klik transisi dan ada berbagai macam transisi yang kita bisa gunakan. Ya, ada banyak. Lalu coba kita salah satu saja ini ya. Cara penggunaannya klik atau drag menuju ke klip yang dituju. Ya, kita coba play. Ya, ini adalah transisinya untuk perpindahan antara satu dan lain klip. Ya, pada bagian kursor efek ini biasanya kita pergunakan untuk tutorial ataupun kita menjelaskan sesuatu sehingga kursornya nanti akan nampak. Kita klik pada bagian yang ada kursornya, lalu kita klik pada bagian kursor efek. Ya, ini kursornya, Bapak Ibu. Kita coba klik salah satu add ya kursor efeknya. Ya, secara otomatis di sini akan ada animasinya dan kursor efeknya seperti ini. Kita pilih saja salah satu ya. Ya, akan ada kuning-kuningnya atau highlightnya. Lalu kita kasih ring misalnya seperti itu. Kalau diklik dia akan ada ringnya, ada bulat-bulatnya. Lalu misalnya ini kita kasih ring juga. Kalau diklik kanan dia akan terlihat seperti itu. Kita coba sekarang. Ini yang sebelum dikasih kursor efek. Ya, tidak ada. Kalau sudah dikasih, lah ini sudah dikasih kursor efek. Menu selanjutnya adalah record kamera. Kita bisa merekam dengan menggunakan webcam yang ada pada komputer kita, lalu kita rekam dengan menggunakan record kamera ini. Menu selanjutnya adalah visual properties. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan green screen atau layar di latar belakang Bapak Ibu itu berwarna solid, warna hijau seperti itu misalnya, ya kita bisa menghilangkan warna itu dengan cara
pada bagian di bawah ini ada remove a color ya. Jadi warnanya secara langsung hilang seperti ini. Menu selanjutnya pada more ada voice narration. Ya, ini adalah narasi, kita bisa merekam misalnya seperti ini. Lalu kita stop dan kita taruh saja di bagian di mana kita akan menaruh narasi itu. Secara otomatis nanti narasinya ada di bagian klip baru. Menu selanjutnya adalah caption. Ya, caption ini bisa kita gunakan title. Ya, contohnya misalnya di sini ada dialognya. Lalu di bagian lain lagi, misalnya di sini kita kasih dialog yang lain. Kita akan bisa menggunakan ini menjadi subtitle seperti itu. Kita lihat, baik ya, seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya di bagian di bawah di sini adalah yang utama, namanya adalah timeline, di mana videonya diedit di bagian di sini, kapan akan diputar, ke menit berapa diputar, animasinya seperti apa, itu ada di bagian timeline di sini. Dan timelinenya itu bisa banyak layernya. Layer itu adalah sub-sub seperti itu. Jadi yang sub yang paling atas itu yang paling terlihat seperti ini. Misalnya di sini kita kasih di atasnya di sini kita kasih gambar, maka dia akan tertutup. Ya, contohnya di sini saya taruh di bagian di sini, maka dia akan tertutup kecuali kalau misalnya dikecilkan seperti itu. Di bagian di atas ini ada zoom in, ya zoom out. Untuk timelinenya bisa kita besarkan kalau misalnya susah untuk dilihat, ataupun bisa kita kecilkan seperti ini. Ya, biar mudah terjangkau, misalnya kita akan menuju ke sini seperti itu. Lalu di bagian di sampingnya ini ada undo dan redo. Misalnya kita sudah menghapus seperti ini, kita mau undo masih bisa. Lalu ada cut, ya kita besarkan sedikit. Lalu di sini ada cut, langsung di sini kita hapus, misalnya klik pada cut. Atau bisa juga dengan cara mencet pada tombol delete pada keyboard, ya akan terhapus secara langsung, atau pakai cut. Dan menu yang sering kita gunakan adalah split. Ya, split ini membagi antara dua klip. Ya, contohnya di sini saya bagi, ya ini menjadi dua klip, ya, ini dan ini. Kalau akan dikasih animasi ataupun kalau akan dikasih transisi tadi harus menggunakan split ini. Kita potong terlebih dahulu. Dan ini juga kita bisa pergunakan untuk edit, misalnya tidak terpakai, kita klik pada split dan di sini bisa kita buang, ya. Secara otomatis akan seperti ini. Lalu di sini ada copy dan ada paste. Kita coba ya, copy di bagian di sini. Ya, lalu kita copy dan kita pastekan di bagian di sini, kita klik paste. Seperti ini akan mempermudah kita untuk copy dan paste. Di bagian atas ada dari skalanya, kita bisa klik ya, maksimumnya berapa, seperti itu kita bisa ubah skala dari layar ini, skala dari video ini. Dan di sini ada view-nya. Ya, ini bisa kita pilih yang misalnya besar ataupun kita view-nya kecil. Ini tidak mempengaruhi dari kualitas daripada video. Lalu menu yang terakhir setelah kita membuat presentasi, setelah kita membuat video yang bagus, maka selanjutnya adalah produce and share di sini. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti tutorial ini. Jangan lupa untuk dipraktekkan dan nanti tugasnya untuk diupload. Ya, karena itu yang akan kita lihat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.